Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tidak pede, percaya diri, dia merasa kecil, padahal dia sudah dipakai Tuhan secara luar biasa.
ya, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi ada suatu ketika dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin, padahal dia sudah terkenal, ya sudah banyak memenangkan jiwa, banyak dipakai Tuhan menyembuhkan dengan karunia-karunia mujizat, sangat terkenal. Saya tidak sebut nama, tapi kalau saudara mungkin dengar petikan ini, yang pernah dengar khotbah dari tokoh iman itu, saudara pasti tahu. Saya tidak sebut nama. Dia pernah berbicara dengan Tuhan, dia berkata, Tuhan, ya, dia tidak merasa puas dengan panggilannya, dia tidak merasa dirinya sendiri apa adanya. Dia merasa kecil dan dia berbicara dengan Tuhan, dia suka berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya ingin menjadi seperti Musa. Tuhan bilang, oke, kalau engkau menjadi seperti Musa. Dia, kenapa Tuhan tanya? Alasannya, Musa dipakai dengan luar biasa. Berbeda dengan saya, pemakaian saya. Dia bisa membawa umat Israel keluar lewat tanah perhambaan. Bagaimana laut Kulsum terbelah. Ya, bagaimana tulah-tulah Tuhan nyatakan kepada bangsa Mesir. Dan Tuhan berkata, oke, kau menjadi seperti Musa. Tapi Musa, dia pernah membunuh orang Mesir. Oh, dia bilang, oh no Tuhan, kalau begitu tidak Tuhan. Terus Tuhan tanya, kalau begitu kau mau jadi seperti siapa? Saya ingin menjadi seperti Daud. Yang begitu luar biasa, yang begitu hebat. Ya, yang menjadi seorang presiden di Israel. Ya, yang terkenal. Ya, tapi Tuhan berkata kepadanya, dia ingin menjadi seperti Daud. Engkau melihat apa yang pernah Daud buat? Kejahatan yang apa Daud pernah buat? Dia pernah membunuh istri dari bawahannya. Langsung dia berkata juga, oh no, kalau begitu Tuhan, saya tidak mau jadi seperti Daud. Tuhan tanya lagi, kalau begitu kau mau jadi seperti siapa? Dia ingat Abraham. Ya, Bapa Tuhan, saya ingin jadi seperti Abraham yang bapa segala orang yang beriman, yang terkenal dan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan bilang oke. Tapi engkau tahu, pernah dia berdusta kepada bangsa lain. Dan dia menyerahkan istrinya kepada bangsa lain, kepada raja lain. Akhirnya, oh no. Akhirnya dia bilang, Tuhan, maaf, minta ampun Tuhan. Saya mau jadi seperti diri saya sendiri. Kadang-kala juga begitu dengan kita hamba-hamba Tuhan, dengan anak-anak Tuhan. Kadang-kala mungkin kita ingin seperti orang lain. Tapi Tuhan mengajar kepada kita, jadilah kita seperti diri kita sendiri. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya ingin bawakan ini cuma sebuah dorongan semangat ya. Tentu juga bagi diri saya sendiri ya. Untuk saya bisa memberitakan firman Tuhan. Yaitu tentang masih merupakan bagian dari tema gereja kita. Saya membawakan tentang Injil Kerajaan Allah ya. The Gospel of the Kingdom of God. Injil Kerajaan Allah. Kita akan baca, mari kita buka di dalam Mazmur, Markus maksud saya, Injil Markus. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Injil Markus pasal pertama, mana ini? Haleluya. Injil Markus pasal yang pertama, ya, firman Tuhan 14. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, biasanya di sini banyak anak-anak muda ya, anak-anak muda kan senang belajar ya. Saya baca
Dalam terjemahan yang lain firman Tuhan berkata, "Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God." Ayat yang ke-15, "And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel." Ya. Sekali lagi, Injil kerajaan Allah, the gospel of the kingdom. Kita tahu banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah berkhotbah tentang hal ini. Tapi saya berdoa, saya belajar dan saudara-saudara, dan juga saya selingi dengan berbagai-bagai buku, dengan berbagai khotbah-khotbah tentang banyak Injil kerajaan Allah, baik di gereja kita, di gereja-gereja lain di mana kita diundang juga sering mengkhotbah tentang kerajaan Allah. Dan pada prinsipnya bahwa kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, berita utama dalam Injil kerajaan Allah sebetulnya bukanlah kebenaran. Saudara mungkin, mulai sesat ini pendeta Asa ini. Ya. Bukanlah kebenaran. Bukan juga damai sejahtera. Seperti dikatakan dalam kitab Roma. Bukan juga sukacita oleh Roh Kudus. Apa saudara-saudara? Berita Injil kerajaan Allah kita sudah baca tadi. Mari kita lihat ya. Injil kerajaan Allah dalam ayat yang ke-14 ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ya. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi poin daripada the gospel of God, the kingdom of God ini saudara-saudara bukanlah pada kebenaran. Karena hukum Taurat juga adalah bagian dari kebenaran Allah. Memang kerajaan Allah adalah bagian daripada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi sentral pada kerajaan Allah adalah pada the gospel. Injil itu sendiri. Apakah Injil itu saudara-saudara? Injil berita, the gospel adalah, Injil adalah berita sukacita. Injil adalah berita keselamatan. Injil adalah berita sukacita, berita gembira. Itulah pusat daripada the gospel of the kingdom. Itulah pusat. Sebab apa? Kalau kita bicara tentang kebenaran, Taurat juga adalah kebenaran. Jika kita hanya berpusat pada Taurat kebenaran, maka kasih karunia Allah, anugerah Allah, gospel dari Sang Putra Yesus Kristus batal. Jadi keselamatan oleh karena kebenaran melakukan hukum Taurat. Haleluya. Ya. Jadi pertama hanya 3, saya biasanya pendek kan firman Tuhan. Jadi ada 3 hal yang saya ingin bagikan tentang Injil kerajaan Allah. Pertama, Injil itu sendiri. Kedua, berita Injil, berita kerajaan adalah berita daripada kasih Allah. Yohanes 3:16 nanti kita bahas itu. Berita Injil adalah berita tentang kasih Allah yang kita rayakan, ya kan? Dan yang kemudian berita Injil adalah berita daripada firman Allah itu sendiri. Pertama saya ingin bawakan bahwa berita Injil kerajaan Allah bicara tentang Injil itu sendiri. Berita sukacita, berita keselamatan, berita kesukaan, kabar baik. Injil itu adalah kabar baik. Ya kan? Kabar yang datang bukan untuk menghakimi dunia ini. Kabar datang bukan untuk menghukum kita. Tapi berita Injil, Injil adalah berita sukacita. Berita damai sejahtera. Kabar baik dari sorga. Bahwa sesungguhnya anak Allah datang untuk menebus kita di dalam dosa-dosa. Supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Itulah berita Injil. Ya. Kita baca ya. Yohanes 16 ayat yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-16 kita lihat.
Yohanes 16 ayat yang ke-16. Lukas 16 ayat yang ke-16. Lukas 16 ayat 16. Kita baca. Lukas 16 ayat 16, firman Tuhan di sana. (14, 15, 16). Oke. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya merebut untuk memasukinya. Hukum Taurat dan para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Saya ingin kita kembali dalam pembacaan pertama kita tadi bahwa bicara kerajaan ketika Yesus berkata, percayalah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dengan kata lain, jika orang tidak mau percaya kepada Injil, sekalipun dia hidup dalam kebenaran Taurat, maka dia jauh dari kerajaan Allah. Sekali lagi kita baca ayat itu dalam Yohanes tadi dan Markus 1 tadi dan Lukas pasal 16. Ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Ya. Jadi sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Berita pertobatan, berita iman kepada Kristus. Disitulah dimulai kerajaan Allah bagi non Yahudi. Jadi bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, bagi orang-orang di luar Israel, sesungguhnya Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah kita dapat ketika kita beriman diangkat menjadi anak Bapa. Maka Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, kita sudah diadopsi menjadi anak-anak kerajaan Allah. Amin, saudara-saudara. Inilah berita the kingdom of the God, yaitu gospel, the gospel, Injil itu sendiri. Ya. Percaya. Sudah mulai mengerti? Memang bagian daripada kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tapi ingat, kebenaran bukan sentral utama dari the gospel of the kingdom. Tapi kerajaan Allah sentral utama pada Injil itu sendiri. Yaitu siapakah Injil itu? Yaitu Dia yang datang mendeklarasikan sebagai anak Allah, putra Allah yang menjadi sentral pelayanan kita, pujian kita sampai pada hari Natal ini. Puji Tuhan. Yang berikut, setelah kita mengerti bahwa sesungguhnya sentral dari kerajaan adalah Injil atau berita sukacita, kabar baik, kabar gembira. Yang berikut kita lihat yang kedua. Injil, the kingdom of God itu berbicara tentang kasih Allah. Ya. Berbicara tentang kasih Allah. Apakah kasih Allah itu? Kasih Allah tentu sudah luas, kita bisa jabarkan dengan begitu banyak hal. Tapi saya ingin tergerak bagikan tentang kasih Allah berhubungan dengan kebersamaan kita. Dengan kerukunan. Kita buka dalam Mazmur pasal 133 yang biasa kita baca ayat 1 dan seterusnya. Mazmur yang 133. Ya, kita melihat apakah kasih Allah. Kasih Allah adalah bicara tentang kebersamaan. Kasih Allah adalah salah satu. Tentu ketika kita menjabarkan kasih Allah itu luas. Tapi kita ingin melihat bagaimana hubungan kasih Allah dengan kerukunan kita. Dengan kebersamaan kita. Dengan kita saling mengerti, saling menghargai satu sama lain. Ya, di dalam keterbatasan kita manusia. Dalam keberadaan kita manusia. Ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwa kita mengerti bahwa kita menjadi diri kita sendiri itu sulit. Ya, tapi percayalah kasih Allah bisa menjadikan kita lebih lagi
diberkati. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak di kepala Harun dan meleleh ke janggut jubahnya. Ya. Seperti embun yang dari gunung Hermon turun ke gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saya bicara tentang kasih Allah. Ya, yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Jadi bicara tentang kasih Allah juga merupakan aspek dari kerukunan, kebersamaan. Kita saling mengasihi itu sebuah kerukunan. Ya, Alkitab bersana ada sumber berkat, ada perjanjian berkat, ada covenant blessing bagi kita yang selantiasa hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam kerukunan. Karena kita berkata sungguh alangkah indah dan baik. Alangkah eloknya kalau kita hidup rukun bersama saudara, diam bersama. Ingat bahwa bangsa Israel itu sendiri terdiri dari 12 suku. 12 suku yang begitu banyak ragam. Ketika Daud menyampaikan syair ini, Daud ingin melihat ketika umat Israel dengan berbagai suku. Dari suku Yehuda dan Naftali dan sebagainya. Yang tentu secara natur, secara biologi mereka adalah keturunan yang berbeda. Dari ibu-ibu yang berbeda. Ya, tapi Alkitab berkata mereka boleh satu. Dan Daud melihat itu di dalam sebuah pandangan ilahi. Bahwa sungguh alangkah indah dan eloknya. Dan Alkitab berkata, di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Pertama, seperti minyak. Minyak yang baik. Ya, kalau minyak yang baik berarti ya bagus. Ya, minyak yang baik. Kalau dulu kita tahu bahwa ya sekarang sudah nggak ada bensin. Ya, sekarang kan sudah Pertalite. Kalau bensin, kalau untuk sekarang, zaman sekarang sudah masuk minyak yang tidak baik. Karena ketika dia masuk di kendaraan matic, bensin sudah nggak bisa dipakai. Motor bisa rusak, kalau dipaksakan bisa hidup. Tapi motor bisa rusak karena minyak yang kurang baik. Banyak campuran-campuran. Apalagi kalau jual-jualan di botolan-botolan pasti kadang-kadang mereka sudah campur ya bensinnya dengan minyak tanah. Dan itu membahayakan mesin. Sekarang jadi naik Pertalite. Pertalite lebih baik dari bensin. Ya. Dan ketika Pertalite dianggap lebih baik lagi naik ke Petramax. Walaupun lebih mahal ya kan. Minyak lebih mahal. Jadi minyak yang baik. Ya. Minyak zaitun, kita tahu bahwa minyak zaitun itu udah zaman dulu adalah minyak bukan hanya untuk sebagai yang buat makanan, buat goreng-goreng. Nah, minyak zaitun bukan buat hanya untuk kue dan itu memang perlu ya kan. Minyak zaitun bukan hanya buat untuk makanan. Tapi Alkitab berkata bahwa minyak zaitun itu juga buat pelita. Ya buat menyalakan lampu. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, mama saya, papa saya sudah meninggal duluan. Ya, mama saya itu kami kan di kampung. Ya, dia suka bikin minyak sendiri dari kelapa. Ya. Kalau orang-orang dari timur, mama saya namanya Stin Tambah. Tapi udah almarhum ya. Nah, jadi dia waktu saya masih kecil karena saya dekat ya dengan mama saya. Jadi saya tahu dia punya pekerjaan dari kecil. Dia suka buat minyak kelapa sendiri. Dan minyak kelapa itu sudah tahu minyak kelapa itu bukan hanya buat digoreng. Buat dia jual atau dijual botol-botol dijual minyak kelapa atau buat bukan, jadi selain itu buat masak, buat dijual, buat kami jual, minyak itu fungsinya apa saudara? Mama saya itu nggak tahu dia belajar dari mana, ya. Kalau kan di sana di kampung zaman dulu belum ada listrik, ya saya masih kecil belum ada listrik. Nanti saya sudah remaja, baru listrik masuk kampung kan. Televisi waktu itu juga baru satu, ya baru satu kampung cuma ada orang yang paling kaya yang ada paling TV. Toh warna juga hitam putih. Jadi belum ada. Dan pada waktu itu belum ada listrik. Jadi lampunya biasanya lampu botol yang pakai sumbu dan beli minyak tanah pun jarang. Ya jarang minyak tanah, kalau habis ya nggak apa-apa. Jadi mama saya buat dari apa? Minyak kelapa. Dia taruh di piring kopi dia kasih minyak kelapa.
Dan saya tidak tahu dia belajar dari mana. Saya lihat-lihat, makanya saya tahu. Dia ambil sumbu kain, tapi bukan kain yang mengandung karet. Kain yang buat sumbu, tapi kain yang wol kali atau apa yang bukan yang mengandung karet. Dia buat apa? Dia buat lampu sendiri dari minyak kelapa. Minyak kelapa. Jadi kita percaya zaitun itu juga sebagai minyak yang menerangi bait Allah. Amin saudara-saudara. Berkat. Jadi seperti minyak yang baik. Bisa juga mengurapi, mengobati, menyembuhkan. Yang berikut inilah berkat kasih Allah. Yang kedua, ya, seperti embun yang dari Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion, turun ke gunung-gunung Sion. Teman saya kemarin kami penginjilan di Bengkulu, ya, dia bersaksi pas kita kan mengadakan pelayanan di Bengkulu, ya. Dia bersaksi bahwa dia pernah ke Israel, dia sudah ke Israel dan dia berkata bahwa Gunung Sion itu kurang lebih hampir 300 km dari Gunung Hermon itu, Gunung Hermon yang sangat tinggi. Jadi yang paling tinggi dari bukit-bukit yang ada di Israel adalah Gunung Hermon. Dan Gunung Hermon itu sekitar kurang lebih katanya 200 sampai 300 km sampai ke Palestina, ke Sion. Nah, apa yang digambarkan bahwa dia bilang Gunung Hermon rupanya itu bukan cuman hujan dia turun, tapi Gunung Hermon itu adalah tempat di mana banyak batu-batu es. Jadi gunung es. Gunung Hermon itu gunung es. Dan apa yang kita berkata seperti apa? Seperti embun yang dari Hermon. Dia perintahkan embun itu sampai turun ke Palestina, turun ke Israel. Seperti embun di Gunung Hermon. Ya, kalau kita dulu kan kalau di kampung, kalau di Manado dingin juga di atas gunung pasti kalau kita mau naik ke puncak dari Manado, ya di gunung apa di Tondano, di Tomohon pasti kabut dengan embun-embun. Dan embun itu apa? Embun itu uap. Ketika embun di Hermon mencair karena panas, maka angin itu akan bertiup. Makanya ada kita berkata bahwa angin barat mendatangkan hujan. Ketika angin barat bertiup dari Gunung Hermon, dia turun ke timur, ke Palestina dan Israel. Dan embun itulah hujan berkat. Embun itulah hujan berkat. Kalau tadi minyak, sekarang embun dari Hermon. Dia bertiup ke Gunung Sion. Kesanalah Tuhan memintakan kehidupan. Amin saudara-saudara. Jadi betapa indahnya kalau kita rukun-rukun. Hidup saling mengasihi. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Terakhir ya, firman Tuhan. Yang ketiga adalah berita kerajaan adalah berita tentang firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman menjadi manusia. Ketika saya merenungkan dan saya mendalami, menikmati. Saya menikmati benar-benar, saya merenungkan dari berapa hari lalu sampai tadi malam saya berdoa. Saya merenungkan bagaimana ketika Allah menjadi daging. Ketika firman menjadi manusia. Saya bayangkan ketika Tuhan, dia bukan menjelma menjadi manusia. Tuhan tidak merasakan kelemahan kita. Tuhan tidak merasakan kebodohan kita. Tuhan tidak bisa menebus sengsara kita karena dia tidak menjadi manusia. Dia tidak merasakan kelemahan kita, sakit hatinya kita, kepahitan hidup kita. Kenapa? Karena mungkin ketika dia hanya menjelma menjadi malaikat, maka malaikat mungkin akan menghakimi kita. Ketika dia hanya menjelma menjadi pohon-pohon, bagaimana mungkin pohon bisa menebus kita? Ketika dia hanya menjelma menjadi pohon-pohon yang bergerak, benda-benda yang bergerak. Ya, ketika dia menjelma menjadi hewan barangkali, dia menjadi mungkin seperti singa Yehuda atau dia menjadi seperti gajah dari Sumatera. Tidak mungkin. Dia bisa menebus kita. Kita bersyukur karena firman menjadi manusia, dia bisa merasakan kelemahan kita.
Dia merasakan betapanya kita lemah, betapa kita ini perlu dia. Ya perlu ada penebusan, perlu ada jalan ke surga, perlu bawa kita ke surga untuk penebusan inilah. Rasa sakit kita dia sembuhkan, rasa lemah kita dia kuatkan. Amin. Karena dia menjadi manusia, dia merasakan. Itulah arti dari Injil Kerajaan Allah. Sekali lagi, ini firman Tuhan yang katakan, tentu di luar berita kasih karunia, anugerah Allah, di luar anugerah, kita bisa saksikan bahwa orang-orang itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena hanya firman Tuhan katakan, kita sudah baca tadi, percayalah kepada Injil. The kingdom of God at your hand. Kerajaan Allah ada di tangan. Amin saudara. Kristus membawa anugerah. Bukan penghakiman, bukan kebenaran Taurat. Tapi anugerah, kabar baik, berita sukacita, berita damai sejahtera, kabar sukacita, kabar baik bagi kita semua. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Sebelum saya kembalikan, saya ingin kita menyanyi, saya undang pemain musik dan timnya, kita ingin menyanyi satu pujian ya. Puji Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa. Mari kita berdiri semua. Kita respons firman Tuhan. Semua itu sebagai hamba Tuhan saya terbatas menguraikan ini. Tapi Roh Kudus yang tak terbatas itu akan berbicara lebih jauh bagi kita tentang kebenaran-kebenaran dari Injil Kerajaan Allah itu sendiri. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Katakan tak terbatas. Haleluya. Tak terbatas kuasa. Mungkin ada yang sakit, kuasanya tak terbatas. Injil Kerajaan Allah bicara mujizat. Injil Kerajaan Allah bicara kasih Allah yang dilimpahkan bagi kita yang sakit, yang lemah, yang bimbang, yang ada persoalan. Dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan, ada mujizat, ada perlindungan, ada pertolongan. Apapun persoalan kita, masalah kita, ketika ku mujizat itu di saat karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku mujizat itu bukan karena tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu refnya saja, haleluya. Saya kembalikan kepada gembala. Saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan, kami aminkan Tuhan bahwa ketika kami berdoa bahwa mujizat itu benar-benar nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah kami dengar Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau memiliki gaya hidup sebagai orang-orang yang hidup di kerajaan Allah Tuhan. Kami tinggalkan semua gaya hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan identitas kami, yaitu sebagai anak-anak Allah dan anak-anak warga kerajaan Allah Tuhan. Tuhan Kau pakai terus Pak Asa Tuhan, tambahkan hikmat kepada dia Tuhan. Pakai terus Tuhan dia. Ibu Eni juga Tuhan, keluarganya kiranya Kau pakai keluarga ini menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami dengar Tuhan akan kami lakukan dan kami imani terus Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau datang membawa sebuah pembaharuan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami di sini bukan secara kebetulan, tapi Engkau sendiri yang memanggil kami sampai kami ada di dalam kerajaan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Kau pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah. Supaya banyak orang lain yang di luar sana Tuhan bisa melihat, mendengar dan merasakan bahwa kerajaan sorga itu benar-benar nyata dan ada di bumi ini Tuhan. Dan biarlah melalui kami Tuhan banyak orang diselamatkan, bisa mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan segera mengakhiri, tapi kami panggil Pak Gun supaya bisa maju ke depan. Pak Gun akan dan Bu Wati akan ambil visa ya tanggal 12. Yuk kita sama-sama arahkan tangan kepada Pak Gun. Bapak, kami bawa hamba-Mu Pak Gunawan, Bu Wati Tuhan. Kami tahu rencana-Mu adalah rencana indah Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang rancangan kecelakaan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap rencana-Mu pasti jadi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Gun, Bu Wati yang akan tanggal 12 rencana ambil visa Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat kepada kedua orang ini Tuhan. Biarlah mereka melangkah dengan iman sesuai apa yang mereka imankan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ketika tidak ada jalan Engkau sanggup buat jalan. Ketika jalan tertutup Engkau sanggup buat jalan yang baru bagi mereka Tuhan. Kami serahkan Pak Gun Tuhan dan Bu Wati dan keluarganya Kenneth juga Tuhan. Biarlah ada kasih karunia di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka terus berpegang Tuhan dengan kasih karunia-Mu itu Tuhan. Dan kami rindu mendengar kabar yang baik, kabar yang indah Tuhan, kesaksian dari kedua hamba-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau tolong mereka Tuhan. Tuhan, Engkau lihat hati Pak Gun Tuhan yang mengasihi Engkau, mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, bahwa dia angkat terus makin hari makin tinggi Tuhan. Kami taruh ke keluarga ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga dengan teman-teman kami yang mungkin masih sakit. Ibu Pangabean, Opa Alai Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Kau jamah mereka semua Tuhan. Teman-teman kami yang sedang tidak baik kesehatan, Kau tolong Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Yehova Rafa, Allah penyembuh Tuhan.
Dan juga Tuhan untuk saudara-saudara kami mungkin yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Entah pergumulan ekonomi, pekerjaan dan lain-lainnya Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini Tuhan mereka bisa melihat pertolongan-Mu yang nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan kami tahu Engkau bukan hanya Allah yang mendengar doa kami. Engkau adalah Allah yang menjawab setiap doa kami Tuhan. Kami taruh semua pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan biarlah Tuhan Kau pakai kami Tuhan. Bukan hanya sebagai orang yang mendengar kesaksian dari orang lain. Tetapi biarlah kami menjadi saksi-Mu dari ketika kami mengalami Engkau sendiri Tuhan. Pakai kami semua gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami Tuhan yang akan mengadakan pemilu Tuhan. Tolong Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyiapkan pemimpin yang terbaik Tuhan. Siapapun yang akan terpilih kami akan tetap mendoakan, mensupport mereka. Karena kami tahu Engkau lah yang akan menetapkan pemerintah Tuhan. Dan biarlah Tuhan negara kami Tuhan menjadi negara Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan biarlah melalui gereja-Mu Tuhan orang-orang di negara ini bisa mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu ada revival di negara kami Tuhan. Melalui jumlah kami mungkin yang tidak banyak Tuhan, tapi kami menjadi bawa dampak. Biarlah kami orang-orang Kristen dan gereja berdampak di negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang indah bagi negara Indonesia ini Tuhan. Teman-teman mari kita angkat tangan dan mari kita pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Biarlah melalui kehidupan kita semua nama Tuhan ditinggikan. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat berkata, Amin.